Sebelumnya saya mau memberikan satu ilustrasi dulu buat teman ya. Katakanlah teman punya 100 juta ya. Kemudian teman-teman masuk di satu saham ya. Di misalkan ya di Antam ini, katakanlah di Antam. Teman masuk di harga 1895 ya. Kemudian harga itu ternyata tidak naik ya, ternyata tidak naik. Kemudian teman jual lagi di 1895. Dan itu terjadi di beberapa kali ya, sampai 100 kali ya. Mungkin di beberapa saham teman masuk keluar lagi BEP atau balik break even point atau balik modal saja di harga yang sama ya, terjadi 100 kali. Kira-kira tinggal berapa uang yang 100 juta tadi ya. Nah, mungkin teman-teman sebagian sudah tahu juga ya, fee beli itu rata-rata 0,15% ya. Kemudian fee jual 0,25%. 0,25%. Artinya setiap transaksi terjadi, transaksi jual beli, teman-teman sudah tergerus 0,4% ya. 0,4% dikali 100 kali ya. Berarti teman-teman sudah kehilangan 40%. Jadi uang teman yang 100 juta tadi dikurang 40% ya. Sisa uang teman-teman tinggal 60 juta ya. Itu cuma teman-teman keluar masuk saja tanpa loss sama sekali ya, tanpa profit juga, teman sudah kehilangan 60 juta. Itu sebabnya scalping itu sangat berisiko ya. Apalagi teman loss terus ya, misalkan 1%, 1%, 1%, loss terus sampai 100 kali ya habis uang teman ya. Nah, dengan melihat ini, setidaknya teman-teman menyadari betapa bahayanya ya resiko scalping ya, menjadi seorang scalper itu. Jadi di samping saya senang teman banyak yang bergabung di grup Telegram, saya juga jujur sangat khawatir sekali karena teman banyak mungkin yang belum menyadari bagaimana resiko yang akan teman hadapi ya. Itu sebabnya saya tidak menyarankan buat teman-teman yang baru mengenal saham, apalagi baru beberapa bulan ya, jangan berpikir teman masuk ke style scalping ini dengan harapan akan dapat profit yang lumayan setiap hari ya, bisa memberikan teman penghasilan setiap hari. Jangan dulu berpikir seperti itu. Berpikir saja untuk belajar ya dengan jumlah yang kecil, yang sangat kecil. Kapan perlu satu lot saja ya. Saya sering sekali bilang masuk satu lot saja ya. Dan sebaiknya juga ya, kalau teman-teman tidak punya risk profile yang tinggi ya, profil risiko yang tinggi ya, karakter teman-teman itu bukan seorang yang suka mengambil risiko, sebaiknya jangan di scalping ya. Saya sarankan swing saja ya. Swing saja. Sebenarnya apa sih bedanya swing dengan scalping itu? Sebenarnya bedanya itu di time frame saja teman ya. Di time frame saja ya. Coba saya beri pengertian saja ya. Saya kasih contoh saja dengan chart ini ya. Dengan di saham Antam ini misalkan ya. Ada 3 fase akumulasi ya, akumulasi market maker atau yang sering kita sebut dengan bandar itu ya. Yang pertama fase akumulasi, kemudian fase menaikkan harga ya, kemudian fase distribusi ya. Nah, fase akumulasi itu seperti apa? Kira-kira seperti ini teman ya. Ini adalah area akumulasi atau fase-fase akumulasi itu seperti ini. Saham itu tidak bergerak ya, dia sideways, datar saja ya, ada sedikit gelombang-gelombang tapi cenderung datar. Nah, setelah bandar mengumpulkan barang di sini ya, dia tidak bisa langsung HK karena harga akan melambung tinggi dan efeknya tentu saja akan tinggi ya. Nah, setelah barangnya dirasa cukup, baru itu setelah itu fase menaikkan harga ya. Dia akan makan di sini dia sudah mulai makan ya HK. Nah, para scalper akan masuk di sini teman ya, di area-area sini ya, atau di sini, karena kita tentu saja menunggu kenaikan harga ya, menunggu pasar itu ramai. Tidak mungkin seorang scalper akan masuk di area sini ya.
tidak mungkin area sini. Seorang scalper akan masuk di area sini atau di area-area yang sudah di sini ya, ada area yang rame, pokoknya area-area yang benar-benar agresif atau volatil ya. Nah, seorang swinger itu akan masuk di area sini teman ya. Ketika bandar akumulasi, mereka masuk di sini atau menunggu breakout dulu masuk di sini, kemudian tunggu beberapa hari baru take profit. Itu bedanya. Ya, kenapa kalau seperti itu kan menguntungkan, lebih menguntungkan swing teman ya? Belum tentu juga, karena balik lagi ke karakter kita tadi ya. Kalau seorang risk profilnya itu tinggi, mereka tidak akan sabaran menunggu di area sini atau masuk di area sini ya, masuk di area sini kemudian menunggu beberapa waktu. Nah, berapa waktu ini yang tidak bisa kita pastikan, bisa jadi berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bulanan ya. Itu yang membuat para scalper itu tidak tahan untuk menunggu masuk di fase-fase akumulasi seperti ini. Mereka cenderung masuk ketika saham itu sudah ramai diperdagangkan ya. Nah, di sini saya menyarankan buat teman-teman yang tidak punya waktu untuk scalping ya, untuk menjadi seorang scalper, sebaiknya teman-teman masuk di menjadi seorang swinger saja atau swing trader ya, swing trader. Teman masuk di fase ini, kemudian ambil profitnya ketika dia sudah mencapai area-area sini ya, area-area resisten. Nah, itu teman sudah bisa mendapatkan profit 1.800 ke 2.000 misalnya. Nah, itu sudah dapat beberapa persen, 1.800 ke 2.000 misalkan ya, 1.800 kurang 2.000, mendapat 11% lah kira-kira ya. Dan saya sendiri juga melakukan itu teman ya. Saya juga menjadi seorang swinger ya. Di samping saya scalping setiap hari, tapi scalping saya itu porsinya sangat kecil sekali teman dibandingkan dengan saham-saham yang saya jadikan swing ya. Contoh kemarin saya beli HAJJ ya, saya hold selama 4 hari, saya dapat 37,2% ya. Nah, teman yang bekerja sebaiknya teman pilih style yang swing saja. Jadi teman kemarin kan banyak juga yang bertanya, Bang, apakah nggak ada yang untuk swing ya? Grupnya untuk swing nggak ada. Kebetulan memang belum ada ya, tapi saya mau bikin teman ya, saya mau bikin juga membantu teman-teman yang bekerja yang tidak punya waktu setiap hari. Jadi ada beberapa saham sih sebenarnya yang sudah saya bikin di fitur gabung ya, walaupun ada juga yang sedang minus. Saya sendiri sekarang ada satu saham ya, mungkin sebagian sudah tahu juga, saya sudah loss itu sangat dalam sekali ya, tapi karena terlanjur sudah hold itu saham ya, sekarang saham itu sudah mulai membaik. Saya cek terus setiap hari ya, saya masih hold ya. Nah, untuk mengatasi itu saya punya satu metode teman ya. Saya punya satu metode, misalkan ya, katakanlah BRIS ya, katakanlah BRIS. Jadi di fase-fase ini kita masuk ya, ini kan ada fase-fase akumulasi seperti yang saya bilang ke teman-teman tadi. Di fase-fase ini kita masuk, kemudian kita tetap pakai strategi stop loss atau cut loss ya. Kita bikin stop loss itu yang setipis mungkin teman ya, supaya nanti kalau sahamnya itu berbalik arah atau bandarnya ternyata tidak jadi mengangkat harga ini ya, dia buang barang kemudian harga itu turun lagi, kita sudah siap dengan stop loss ya. Jadi saya boleh dibilang swing yang akan yang saya lakukan beberapa waktu belakang ini ya, swing yang lebih fleksibel ya, tidak mengambil risiko yang banyak ya. Jadi saya pilih saham-saham yang sedang diakumulasi bandar ya. Bagaimana saya tahu bahwa saham itu diakumulasi bandar ya? Saya baca bandarmologinya teman ya. Mungkin teman yang baru mungkin belum paham bagaimana melihat pergerakan akumulasi bandar ya, bagaimana ciri-ciri saham yang sedang akumulasi bandar. Mungkin teman-teman untuk mempelajari itu butuh waktu juga, nanti akan kita bahas di grup swing itu ya.
saham apa sih yang sedang diakumulasi sama bandar ya, bagaimana masuknya, di mana stop lossnya, saya akan pandu teman-teman di situ dengan memberikan langsung titik entry-nya di mana, kemudian titik cut loss-nya di mana, kemudian titik exit-nya di mana ya. Jadi setiap minggu mungkin ya, setiap minggu atau minimal 2 kali dalam 1 bulan itu kita akan update terus saham apa yang sedang diakumulasi bandar, kemudian di mana take profitnya dan bagaimana cut loss-nya. Cut loss-nya itu kita batasi ya sehingga aman ya, sehingga aset teman-teman aman. Misalkan teman-teman punya 10 juta, nanti 10 jutanya kita bagi 3 ya, untuk 3 saham, masing-masing saham itu 3 jutaan ya, 3.300.000 seperti itu. Kemudian di satu saham itu kita batasi cut loss itu 2% ya, misalkan seperti itu. Nah, kalau seandainya ketiga saham itu ternyata kena stop loss ya, teman-teman baru kehilangan 300 dikurang 2%, 66.000 ya. Di satu saham teman-teman kehilangan 66.000, kemudian dikali 3 ya, kan 66.000 ya, 66.000 dikali 3 saham, teman-teman baru kehilangan itu 2% atau lebih kurang 2% dari total modal teman-teman ya, yang 10 juta ya. 10 juta 2%-nya kan 200.000 ya teman ya. Jadi teman itu lebih aman ya, itu dengan catatan ketiga sahamnya itu benar-benar tidak sesuai harapan kita atau terkena stop loss ya. Nah, bagaimana kalau di antara ketiga saham itu satunya profit ya? Tentu saja kita profitnya itu lebih dari yang kita resikokan tadi. Misalkan kita targetnya 10%, 15% atau 20% misalkan ya. Katakan 15% saja ya di satu saham. Jadi 3.300.000 dikali 15%, ditambah saja ya, tambah 15%, teman-teman dapat 495.000 ya, 495. Nah, jadi 495 dikurang 132. Nah, teman-teman masih 132.000, masih profit sebanyak 363.000. Nah, berapa lama 363.000 ini? Nah, ini yang akan kita cari caranya supaya ini tidak terlalu lama ya, tidak terlalu lama menunggunya ya. Jadi kan biasanya swing itu bisa berbulan-bulan bahkan tahunan ya teman ya. Tapi sekarang kita coba untuk mencari saham yang diakumulasi bandar sudah cukup lama ya. Nah, strateginya supaya kita tidak terlalu lama menunggu ya. Misalkan katakanlah BRIS ini ya. Mana tadi posisinya yang sedang diakumulasi? Nah, ini misalkan ya. Kita kan harus menunggu saham ini bergerak ya. Nah, kalau teman-teman masuk di sini ya, misalkan di area sini, tentu kita akan menunggu beberapa hari ke depan ini, baru setelah itu diangkat ya. Nah, supaya lebih tidak terlalu lama menunggu, kita menunggu saja saham ini sudah breakout. Misalkan ini kan ada resisten, jadi dia breakout di sini di 1426 ya, atau di 1445 ya, 1445 ini. Nah, kita pasang alarm di sini, kita masuk di sini, kemudian saham itu bisa langsung naik ya. Kita hold beberapa hari ya. Itu fase menaikkan harga itu tidak cukup sehari teman, apalagi saham-saham besar misalkan mereka sudah akumulasi banyak sekali di sini ya. Katakanlah dia punya 500.000 lot misalkan ya. Tentu saja dengan ketersediaan bid yang ada seperti ini, mereka tidak bisa jualan dalam sehari ya. Itu sebabnya saham itu naik beberapa hari, karena barang bandar itu sangat banyak, mereka harus naikkan terus supaya retail banyak yang masuk, baru setelah dirasa cukup pembelinya, baru mereka bisa jualan semuanya. Nah, itu sebabnya setelah harga itu naik tinggi di sini, mereka sudah bisa jual semuanya ya, dan harga turun ke bawah lagi. Ya seperti itu. Di fase-fase akumulasi bandar itu kita perhatikan ya. Nah, teman pasti tidak punya waktu
ya untuk memperhatikan itu karena teman bekerja. Itu sebabnya kita nanti akan bikin grup swing ya, grup swing buat teman yang bekerja, supaya teman-teman bisa melihat insight-insight apa saja saham yang sedang diakumulasi bandar. Saya akan kasih informasi di situ ya. Nah, bagaimana cara bergabungnya? Ya, seperti biasa nanti kita bikin di fitur gabung ya, atau di deskripsi video, teman-teman lihat saja di situ bagaimana cara bergabungnya. Nah, sebaiknya teman-teman untuk di grup Telegram ini teman-teman jangan 1 bulan saja ya. 1 bulan saja ya, terserah saja, teman bisa coba dulu 1 bulan ya, tapi minimal teman coba 3 bulan karena kita harus menunggu teman ya. Nah, kita harus menunggu. Jadi ada 2 pilihan, masuk di area sini atau masuk ketika dia sudah breakout seperti ini ya. Jadi kalau masuk di area dia fase akumulasi ini, tentu saja teman-teman akan menunggu. Bisa jadi dalam sebulan dia masih akumulasi, sementara teman-teman keanggotaannya sudah habis misalkan ya, teman paksa masuk lagi. Ini teman masuknya itu per 3 bulan atau per tahun malahan ya, saya sarankan ya. Kita akan setiap minggu update apa yang sedang diakumulasi. Nanti teman-teman bisa pilih sendiri. Saya akan membimbing ya, akan menentukan langsung di mana titik entry ya, kemudian di mana titik jual dan cut loss-nya juga sekalian. Jadi teman-teman aman. Oke, semoga bisa membantu ya. Semoga bisa kita sama-sama belajar nanti di grup baru yaitu grup swing. Demikian saja, selamat siang.